Pernah kepikiran nggak sih, Anda, sebenarnya kita ini ada buat apa ya? Manusia, hewan, tumbuhan, semua ini. Ada loh satu gagasan, agak radikal mungkin ya, atau malah bikin agak gimana gitu. Dari buku legendaris Richard Dawkins, The Selfish Gene. Katanya gini, kita semua ini, ya pada dasarnya cuma mesin bertahan hidup yang canggih banget. Tapi mesin ini dirancang bukan atas kemauan kita, melainkan oleh entitas super kecil di dalam kita, gen. Tujuannya cuma satu katanya, pastiin gen-gen itu bisa nyalin dirinya terus-menerus. Selamat datang kembali. Nah, kali ini nih, kita mau coba bongkar bareng Anda beberapa ide kunci dan yang paling menantang dari buku ini. Buku yang bisa dibilang mengubah cara pandang soal evolusi. Kita bakal lihat gimana perspektif gen egois ini jawab teka-teki kayak kenapa ada kebaikan atau altruisme di dunia yang kompetitif ini, terus gimana kerjasama bisa muncul antar makhluk yang nggak sedarah. Dan kenapa konflik antar generasi, saudara bahkan antar jenis kelamin kok kayaknya nempel banget ya dalam kehidupan. Siapkan buat ngelihat dunia dari kacamata yang beda. Iya, ini memang sebuah lompakan cara berpikir yang besar sih. Waktu Dawkins pertama kali nerbitin ini, wah banyak yang kaget. Ada juga yang nggak setuju, tapi penting banget nih buat dipahami gagasan gen egois ini sebenarnya nggak ngasih fakta biologi baru loh. Yang dia lakukan itu nawarin kacamata baru, kacamata interpretasi yang wah kuat banget buat memahami fakta-fakta evolusi yang sebenarnya udah kita tahu. Dengan fokus ke gen sebagai unit dasar seleksi alam, bukan lagi individu atau spesies, banyak fenomena biologi yang dulu bikin bingung jadi mulai kelihatan masuk akal. Ini benar-benar membuka jalan baru di biologi evolusioner. Oke, sip. Mari kita langsung deh ke intinya. Jadi, ide utamanya gini. Coba deh lupain dulu pemikiran kalau evolusi itu tujuannya buat kebaikan spesies atau bahkan biar satu individu kayak zebra atau Anda bisa bertahan hidup. Kata Dawkins, yang benar-benar berjuang dalam seleksi alam itu ya gen. Potongan kecil DNA ini punya satu agenda tersembunyi lah kalau bisa dibilang gitu. Bikin salinan dirinya sebanyak mungkin. Biar apa? Ya biar terus ada di generasi selanjutnya, di dalam apa yang disebut lungkang gen atau gene pool. Kita ini, organisme kompleks ini, cuma kendaraan sementara aja. Kendaraan yang dibikin gen buat ngelindungin dan mereplikasi diri mereka. Nanti kendaraannya rusak, mati, tapi gen di dalamnya, wah itu bisa lanjut terus melintasi zaman. Nah, ini dia nih, klarifikasi pertama yang super penting. Waktu Dawkins pakai kata egois, ini sekali lagi sama sekali, bukan berarti gen itu punya kesadaran, punya niat, atau motif kayak manusia. Enggak, itu murni metafora, tapi metafora yang kuat banget. Maksud egois di sini tuh gini, gen-gen yang tindakannya lewat efeknya ke tubuh, ke fisiologi, ke perilaku organisme pembawanya, secara kebetulan ningkatin peluang gen itu sendiri buat direplikasi dan disebar ke generasi berikutnya. Nah, gen itulah yang otomatis jadi makin umum di populasi. Dawkins juga nekenin banget di bukunya. Ini tuh deskripsi ilmiah tentang bagaimana evolusi bekerja, bukan resep moral tentang bagaimana kita seharusnya hidup atau bangun masyarakat. Paham mekanismenya bukan berarti setuju secara etis, kan? Oke, paham. Itu pembedaan penting. Tapi ya metafora egois ini langsung bikin mikir kan? Muncul pertanyaan gede. Paradoks gitu di alam. Kalau gen dasarnya cuma peduli sama replikasi dirinya sendiri, terus gimana kita ngejelasin banyaknya contoh perilaku altruistik yang rela berkorban gitu loh? Coba lihat aja lebah pekerja. Mereka kan steril, nggak bisa punya anak. Tapi rela mati nyengat penyusup demi ngelindungin ratu sama sarangnya. Atau burung yang teriak ngasih peringatan bahaya ke kawanannya, padahal dia sendiri bisa jadi sasaran empuk predator gara-gara itu. Belum lagi pengorbanan induk hewan yang luar biasa pas ngurusin anaknya. Ini kan kayaknya lawan dari ide gen yang egois. Nah, pertanyaan itu justru salah satu fokus utama yang coba dipecahkan Dawkins pakai perspektif gen-sentris ini. Sebelum kita ke jawaban intinya, ada baiknya kita singgung dikit konsep lain yang juga nguatin argumen ini. Ide soal fenotipe yang diperluas atau extended phenotype. Intinya, Dawkins bilang, efek sebuah gen itu nggak harus cuma di badan organisme pembawanya aja. Efeknya bisa meluas ke lingkungan luarnya. Contoh paling gampang ya, bendungan berang-berang. Bendungan itu kata Dawkins ya bagian dari fenotipe gen berang-berang. Atau jaring laba-laba, rumah rayap yang kompleks itu, bahkan perilaku
perilaku aneh inang gara-gara manipulasi parasit, kayak kepiting yang dikebiri, terus dipaksa ngurusin larva parasit sakulina kayak anaknya sendiri. Semua ini bisa dilihat sebagai cara gen memperluas pengaruhnya ke dunia luar demi replikasinya. Ini makin nunjukin kuatnya lensa gen sentris ini. Wah, menarik banget cara ngelihatnya gitu ya. Oke. Kita balik lagi nih ke paradoks altruisme tadi. Gimana ceritanya gen yang egois bisa ngasilin lebah pekerja yang rela mati atau induk yang super berkorban itu? Apa kata Dawkins? Kunci jawabannya itu ada di konsep yang sebenarnya udah ada sebelumnya, tapi dipopulerkan banget sama Dawkins, namanya seleksi kekerabatan atau kin selection. Fondasinya diletakkan sama ahli biologi W.D. Hamilton. Logikanya gini, tindakan altruistik yang merugikan si pelaku tapi untungin si penerima, itu bisa berkembang secara evolusi kalau si penerima itu kerabat dekat si pelaku. Kenapa? Ya karena kerabat dekat itu secara genetika berbagi sebagian gen yang sama. Jadi, gen yang mendorong perilaku baik ke kerabat itu sebenarnya lagi nolongin salinan dirinya sendiri yang ada di badan si kerabat buat bertahan hidup dan berkembang biak. Oh, jadi ini kayak egoisme genetik yang nyamar gitu ya. Gen berkorban tapi demi salinan dirinya di badan lain. Ada hitungannya nggak sih? Ada. Hamilton merumuskannya dalam aturan sederhana. Intinya, gen altruisme bakal nyebar kalau biaya buat si pelaku lebih kecil daripada manfaat buat si penerima dikali derajat keterkaitan genetik, relatedness, R antara mereka. Rumusnya RBC. Derajat keterkaitan R ini ngukur kemungkinan dua individu punya gen yang sama dari leluhur yang sama. Contohnya, orang tua, anak, atau kakak adik kandung, itu R sama dengan setengah. Rata-rata 50% gen sama. Kakek cucu atau om keponakan, R sama dengan 1/4. Sepupu pertama, R sama dengan 1/8. Jadi, kasarnya nih, dari sudut pandang gen, ngorbanin nyawa buat nyelamatin dua saudara kandung, 2 dikali 1/2 sama dengan 1, itu secara genetik sama nilainya kayak nyelamatin diri sendiri. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini bikin altruisme jadi kelihatan lebih dingin. Soal hitungan kepentingan genetik, bukan sekedar kebaikan hati biasa. Nah, perawatan induk yang umum banget itu ya cuma kasus khusus dari seleksi kerabat ini. Wow, bener-bener ngubah cara pandang soal pengorbanan induk ya. Tapi kalau gitu, kenapa kita lebih sering lihat induk ngurus anak daripada kakak ngurus adik? Kan tingkat keterkaitannya sama 12. Pertanyaan bagus itu. Salah satu faktor utamanya itu kepastian. Induk betina itu hampir selalu tahu pasti siapa anaknya. Kan dia yang lahirin. Sementara itu ngenalin siapa saudara kandung seayah atau seibu, apalagi kerabat yang lebih jauh, wah itu bisa lebih ribet dan nggak pasti di alam liar. Hewan kan nggak bawa akta lahir atau tes DNA. Mereka cenderung ngikutin aturan praktis aja yang udah ditanam evolusi. Misalnya, rawatlah makhluk kecil yang ada di sarangmu. Aturan ini biasanya manjur, karena yang disarang ya kemungkinan besar anaknya. Ini juga ngejelasin kenapa kadang ada kasus salah asuh atau adopsi sama kerabat dekat, kayak tante di beberapa primata. Bisa jadi itu error program dari aturan praktis tadi, bukan strategi kin selection yang dihitung matang-matang. Oke. Masuk akal soal kepastian itu. Jadi seleksi kerabat ngejelasin altruisme di keluarga. Tapi gimana dong sama kerjasama yang sering kita lihat antar individu yang bukan kerabat sama sekali? Banyak kan contohnya? Kayak kelelawar vampir yang bagi-bagi darah hasil buruannya ke teman satu koloni yang lagi apes nggak dapat mangsa, padahal belum tentu saudaraan deket. Atau ikan kecil pembersih yang berani masuk mulut ikan gede buat makanin parasit, terus ikan gedenya nggak makan dia. Gimana teori gen egois jelasin ini? Nah, kalau fenomena ini, penjelasan utamanya itu konsep penting lain, altruisme timbal balik atau reciprocal altruism. Ini dikembangin sama Robert Rivers. Ide dasarnya simpel. Kamu garuk punggungku sekarang, nanti aku garuk punggungmu. Kerjasama bisa berkembang antara yang nggak berkerabat kalau ada kemungkinan ketemu lagi dan mereka bisa saling kenal dan ingat perlakuan sebelumnya. Ini sering digambarin pakai model teori permainan klasik, dilema tahanan atau prisoner's dilemma. Iya, dilema tahanan. Coba saya ingat-ingat. 2 tersangka ditangkap, diinterogasi pisah. Kalau dua-duanya diem, kerjasama lawan polisi, hukumannya enteng. Kalau satu ngaku, khianat, satunya diem, yang ngaku bebas, yang diem dihukum berat banget. Kalau dua-duanya ngaku, saling khianat, dua-duanya dihukum lumayan berat. Tapi nggak seberat kalau diem sendirian. Gitu kan ya?
Tepat sekali. Kalau mainnya cuma sekali, strategi paling rasional buat diri sendiri, ya hianat aja, nggak peduli lawan ngapain. Tapi kalau dua-duanya mikir gitu, hasil akhirnya dua-duanya hianat. Malah lebih jelek buat mereka berdua dibanding kalau mereka kerjasama, diam. Nah, yang jadi seru itu kalau permainannya dimainin berulang kali antara individu yang sama. Iterated Prisoner's Dilemma. Robert Axelrod dulu pernah bikin turnamen komputer terkenal. Macam-macam program komputer tanding mainin ini. Pemenangnya ternyata strategi simple banget, namanya tit for tat. Tit for tat, balas-membalas gitu ya. Gimana tuh cara kerjanya? Strategi tit for tat ini punya 4 ciri utama. Pertama, baik hati. Selalu mulai dengan kerjasama di pertemuan pertama. Kedua, membalas. Kalau lawan khianat di langkah sebelumnya, dia balas khianat di langkah berikutnya. Ketiga, pemaaf. Kalau lawan yang tadinya khianat balik kerjasama lagi, dia langsung maafin dan ikut kerjasama lagi di langkah selanjutnya. Keempat, jelas. Strateginya gampang ditebak lawan. Suksesnya tit for tat ini nunjukin gimana kerjasama bisa tumbuh dan stabil. Dia dorong kerjasama awal, hukum pengkhianatan, tapi juga kasih jalan buat baikan lagi. Ini nyambung ke konsep strategi stabil evolusioner atau Evolutionary Stable Strategy atau ESS dari John Maynard Smith. Intinya, ESS itu strategi perilaku yang kalau udah mayoritas di populasi nggak bisa diserbu atau dikalahin sama strategi alternatif lain. Strategi kayak tit for tat ini bisa jadi ESS kalau syaratnya terpenuhi, ketemu lagi, saling kenal. Oh, jadi kerjasama timbal balik kayak di kelelawar vampir atau ikan pembersih, itu bisa dijelasin kayak semacam tit for tat di alam ya. Saling bantu karena ada harapan dibantu balik nanti, terus ada hukuman, nggak dibantu lagi kalau curang. Ini jadinya kepentingan pribadi jangka panjang dong, bukan altruisme murni gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu sih. Dari sudut pandang gen egois, kerjasama timbal balik ini strategi yang untung dalam jangka panjang. Karena ningkatin peluang hidup dan reproduksi individu yang lakuinya, dibanding yang selalu curang atau yang selalu baik membabi buta. Tentu aja, mekanisme persisnya di alam ya jauh lebih rumit dari game komputer, tapi prinsip dasarnya mirip. Ada untungnya kerjasama, ada resikonya dicurangi, dan ada mekanisme buat dorong timbal balik. Tapi kan dunia biologi nggak melulu soal kerjasama yang manis-manis aja ya. Kalau kita pakai kacamata gen egois ini lagi, pasti banyak juga dong konflik yang keungkap. Justru itu, perspektif ini juga tajam banget buat ngejelasin macam-macam konflik kepentingan yang muncul alami. Salah satu contoh klasik yang dibahas Dawkins itu konflik antar generasi, khususnya konflik penyapihan antara induk dan anak. Konflik penyapihan? Maksudnya pas induk berhenti nyusuin anaknya gitu? Kenapa jadi konflik? Kan wajar aja. Logikanya gini, dari sudut pandang induk, dia kan berbagi 50% gen sama tiap anaknya. Sumber dayanya, susu, waktu, energi terbatas. Nah, ada titik di mana secara genetik itu lebih untung buat induk buat berhenti investasi ke anak yang sekarang, yang udah agak gede, dan mulai nyimpen buat anak berikutnya, yang juga bakal berbagi 50% gennya. Tapi dari sudut pandang anak yang lagi disusuin, dia kan 100% gennya sendiri. Tapi cuma 50% sama saudaranya yang udah ada atau yang bakal lahir. Jadi secara egois, si anak maunya terus dapat investasi dari induk lebih lama daripada maunya si induk ngasih. Titik optimal penyapihan buat induk sama anak itu beda. Nah ini nih yang bikin zona konflik kepentingan. Anak mungkin jadi lebih rewel, coba manipulasi induk, atau lunjukin perilaku bayi lagi biar terus diurusin. Sementara induk coba nolak permintaan itu. Pantesan ya anak kecil kadang suka ngambek kalau nggak diturutin. Selain konflik induk anak, ada juga kan persaingan antar saudara kandung itu sendiri. Ini kadang bisa lebih kejam lagi kayaknya. Oh jelas, karena saudara kandung penuh aja cuma berbagi rata-rata 50% gen, mereka tetap aja saingan buat ngerebutin sumber daya terbatas dari orang tua. Kalau sumber daya langka banget, seleksi alam bisa dorong perilaku yang kejem banget antar saudara. Contoh paling ekstrim mungkin ya anakan burung kukuk. Induk kukuk kan numpang ngelor di sarang burung lain. Biasanya telur kukuk netes duluan. Terus apa yang dilakuin bayi kukuk baru netes ini? Secara naluriah, dia bakal dorong-dorong telur lain atau bahkan anakan lain, anak sah induk angkatnya, keluar sarang sampai jatuh dan mati. Dengan nyingkirin semua saingannya, dia bisa monopoli semua makanan dan perhatian dari induk angkatnya yang ketipu itu. Ini benar-benar contoh telanjang keegoisan gen yang cuma peduli replikasi dirinya, nggak peduli sama sekali sama kerabat tiri yang nggak relevan buat gennya.
Astaga, kejem banget ya alam ini kalau dilihat dari kacamata gen. Konflik lain yang juga dibahas abis itu yang disebut pertempuran antar jenis kelamin atau Battle of the Sexes. Kenapa sih strategi jantan sama betina soal reproduksi sering beda, malah kadang bentrok? Akar masalahnya itu di perbedaan mendasar antara sel kelamin jantan dan betina. Fenomena ini namanya anisogami. Sel telur ovum betina itu gede, nggak bisa gerak, jumlahnya terbatas, dan penuh nutrisi. Sebaliknya, sel sperma jantan itu kecil banget, lincah banget, dan diproduksi jutaan atau miliaran. Perbedaan ukuran dan jumlah ini bikin ketidakseimbangan investasi awal yang fundamental. Dari pas pembuahan aja, betina udah investasi sumber daya jauh lebih gede per calon anak dibanding jantan. Jadi karena betina udah modal lebih banyak di awal, telur berharga, dia jadi lebih terikat gitu ya sama nasib investasi itu. Dan ini buka peluang buat jantan buat, katakanlah, manfaatin situasi. Tepat. Karena investasi awal jantan kecil banget, sperma murah, strategi optimal buat gen jantan secara teori, ya coba buahi betina sebanyak mungkin buat maksimalin jumlah keturunan tanpa perlu banyak-banyak investasi ke tiap anak. Sebaliknya, strategi optimal buat betina, karena investasinya gede dan jumlah anaknya terbatas, ya jadi lebih pemilih, choosy. Dia perlu mastiin pasangannya punya gen bagus atau mau bantu ngurus anak nanti. Nah, dari sini muncul potensi konflik. Jantan mungkin cenderung pergi aja habis kawin, desertasi. Sementara betina ngembangin strategi buat ngiket jantan atau milih jantan terbaik. Dawkins bahas dua strategi utama betina, strategi kebahagiaan rumah tangga, domestic bliss, yaitu coba paksa jantan investasi dulu sebelum kawin, dan strategi pejantan tangguh, he-man, yaitu fokus cari jantan dengan gen super, bodo amat dia bakal setia apa enggak. Terus gimana betina bisa tahu mana jantan yang punya gen bagus? Apa dari penampilannya? Gitu? Nah, itu pertanyaan kunci. Salah satu ide yang menarik dan provokatif, meskipun masih jadi perdebatan juga sih, itu prinsip handicap yang diajuin Amos Zahavi. Idenya gini, ciri-ciri jantan yang kelihatan berlebihan, nyolok, bahkan kayak beban, kayak ekor merak yang super gede dan indah, atau warna cerah ikan yang bikin gampang dilihat predator, itu sebenarnya sinyal jujur soal kualitas genetik si jantan. Logikanya, cuma jantan dengan kondisi prima dan gen unggul yang bisa survive meskipun harus nanggung handicap itu. Jadi betina yang milih jantan dengan handicap paling wah, itu secara nggak langsung lagi milih pasangan dengan gen terbaik buat anak-anaknya nanti. Oh, jadi hiasan jantan itu bukan cuma gaya-gayaan ya, tapi kayak tes kebugaran gitu. Keren. Nah, sebelum kita tutup nih, ada satu lagi ide unik dari Dawkins di buku ini yang kayaknya perlu kita sentil dikit. Konsep meme. Ini bukan gambar lucu di internet itu kan? Haha, iya bukan. Meskipun asal kata meme di internet ya dari konsep Dawkins ini. Jauh sebelum zaman digital, Dawkins mengenali istilah meme, dibacanya meme sebagai unit replikasi budaya. Dia nyari analogi buat gen tapi di ranah budaya. Kalau gen itu unit informasi biologis yang diwarisin lewat DNA, nah meme itu unit informasi budaya. Bisa gagasan, melodi lagu, slogan, mode baju, cara bikin gerabah, resep, arsitektur, bahkan konsep abstrak kayak keadilan atau kepercayaan pada Tuhan yang nyebar dari otak ke otak lewat proses imitasi dalam arti luas, belajar, niru, diajarin. Jadi meme ini semacam virus pikiran gitu ya? Nular dan berevolusi juga, mirip gen dilungkang gen biologis? Dawkins berargumen gitu. Meme itu bersaing satu sama lain buat dapetin perhatian kita, ruang di memori otak kita, dan kesempatan buat ditiru atau disebar ke otak lain. Meme yang sukses di meme pool budaya itu yang punya ciri khas mirip seleksi alam di gen. Pertama, umur panjang, longevity, tahan lama di ingatan atau catatan budaya. Kedua, fekunditas, fecundity, cepat dan luas nyebarnya. Ketiga, kesetiaan penyalinan, copy fidelity, ditiru dengan cukup akurat biar esensinya nggak hilang. Meme yang unggul di kriteria ini bakal lebih dominan di budaya. Dan yang seru, evolusi budaya lewat meme ini bisa jauh lebih cepat daripada evolusi biologis lewat gen. Terus, apakah kepentingan si meme ini selalu sejalan sama kepentingan gen kita? Nggak selalu, nah ini poin yang menarik banget. Evolusi budaya bisa punya arahnya sendiri, kadang malah bisa bentrok langsung sama apa yang dimaui gen biologis kita. Contoh klasik yang sering dikutip Dawkins itu meme untuk selibat, kayak yang dipraktikkan rohaniwan di beberapa agama. Dari kacamata gen yang dorong perilaku selibat itu ya bunuh diri genetik, nggak bakal diturunin. Tapi meme untuk selibat bisa sukses banget nyebar di meme pool. Kenapa?
Mungkin karena orang yang selibat bisa lebih fokus nyebarin meme-meme lain yang terkait kepercayaan mereka, satu paket meme gitu. Ini nunjukin bahwa begitu manusia punya kemampuan budaya dan imitasi, muncul replikator kedua, meme, yang evolusinya nggak lagi terikat penuh sama logika replikasi gen. Oke, oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, ngelihat kehidupan dari kacamata gen egois ini, wah bener-bener ngasih kerangka penjelasan yang kuat banget ya. Meskipun kadang rasanya dingin, kurang nyaman gitu, tapi bisa ngejelasin kenapa dunia hayati ya begini adanya. Mulai dari altruisme keluarga, kerja sama-sama teman, konflik ortu anak, saingan antar saudara, sampai pertarungan strategi jantan betina. Bahkan nyebarnya ide di budaya kita. Ini bukan soal benar atau salah secara moral ya, tapi lebih ke lensa ilmiah buat memahami asal-usul dan mekanisme di balik itu semua. Persis. Dan penting banget buat digarisbawahi pesan penutup dari Dawkins sendiri. Dia bilang manusia itu mungkin satu-satunya makhluk di planet ini yang punya kapasitas unik buat memahami rancangan gen egois yang ngebentuk kita. Kita punya kesadaran diri, bisa mikir jangka panjang, punya budaya. Dengan pemahaman ini, kata Dawkins, kita punya potensi buat memberontak melawan tirani para replikator egois itu. Kita nggak harus pasrah nerima program biologis bawaan kita bisa secara sadar, lewat pendidikan, budaya, pilihan bersama, berusaha bangun masyarakat yang lebih mentingin kemurahan hati, kerjasama, altruisme, yang lebih luas dari sekedar keluarga atau timbal balik aja. Pemahaman ilmiah ini justru bisa jadi alat buat emansipasi. Nah, ini nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Mengingat dorongan gen egois ini udah ngebentuk banyak banget kecenderungan perilaku kita selama jutaan tahun evolusi, seberapa besar sih sebenarnya ruang buat kehendak bebas kita dalam ngebentuk tindakan pribadi dan arah masyarakat kita? Apakah dengan kita paham program biologis ini, kita justru jadi punya kekuatan lebih buat milih jalan yang beda, buat secara sadar melawan arus demi nilai-nilai yang kita anggap luhur? Sebuah pertanyaan terbuka buat eksplorasi Anda selentuknya.